Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak. Perkenalkan, nama saya Salma Khairul Saada, NIM 203111093. Saya dari kelas PAI 2C, Fakultas Ilmu Tarbiyah IAIN Surakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila atas bimbingan yang terhormat Bapak Ahmad Muhammad Musta'in Nasuha, SHMH. Di sini saya akan menyampaikan materi yang bertemakan cinta tanah air dalam sudut pandang Islam. Nasionalisme adalah konsep modern yang muncul pada abad ke-17 bersamaan dengan lahirnya konsep negara bangsa. Di Eropa, nasionalisme muncul sebagai salah satu perwujudan perlawanan terhadap feodalisme atau kekuasaan absolut yang dimiliki oleh pemuka agama dan bangsawan. Seiring munculnya negara bangsa, timbullah berbagai pemikiran tentang nasionalisme sebagai basis filosofis terbentuknya negara bangsa tersebut. Jamaluddin mengatakan bahwa suatu bangsa terbentuk karena adanya unsur-unsur dan akar-akar sejarah yang membentuknya. Oleh karena itu, dibutuhkan pemikiran bahwa pengabdian tertinggi seorang manusia untuk bangsa dan negara disebut dengan nasionalisme. Setidaknya terdapat beberapa konsep persatuan atau persaudaraan dalam Islam yang dikenal dengan istilah ukhuwah atau persaudaraan, yaitu ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan umat Islam, kemudian ukhuwah wataniyah atau persaudaraan bangsa, dan yang terakhir yaitu ukhuwah basyariyah atau persaudaraan umat manusia. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam memang tidak menjelaskan secara langsung atau tekstual mengenai pentingnya rasa cinta tanah air atau hub al-watan, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mampu menjawab segala macam pertanyaan tentang pentingnya cinta tanah air. Di antara nilai-nilai tersebut adalah semangat persatuan dan kesatuan atau ukhuwah wataniyah serta tuntunan untuk selalu menghormati dan menghargai sesama manusia. Al-Quran telah menerangkan bagaimana sikap manusia terhadap negara. Namun problematika kontemporer di abad ke-21 ini adalah menghilangnya rasa cinta tanah air warga negara. Diakui atau tidak, sikap penolakan terhadap adanya konsep negara bangsa masih sering terdengar di masyarakat. Kemudian, apa itu cinta? Menurut Al-Buti, cinta dapat diartikan ke dalam 3 karakteristik, yaitu apresiatif atau takdim, kemudian penuh perhatian atau ihtimaman, dan cinta atau mahabbah. Berdasarkan pandangan Al-Buti, dapat kita simpulkan bahwa cinta yang dimaksud di sini adalah perasaan kasih, perhatian, dan kepedulian yang ditunjukkan kepada seorang untuk tanah airnya. Perasaan cinta tersebut dapat membangkitkan dirinya untuk rela mengorbankan jiwa dan raganya dalam mengemban tugas negara dan untuk mempertahankan tanah airnya. Ada beberapa istilah yang mempunyai makna tanah air, di antaranya yaitu al-watan, al-balad, dan dalam. Dalam kamus Mu'jam al-Wasil disebutkan bahwa al-watan berarti tempat tinggal seseorang, tempat di mana ia bertumbuh dan tempat di mana ia dilahirkan. Kemudian al-balad mempunyai arti tempat yang dibatasi yang dijadikan tempat tinggal oleh sekelompok orang atau dinamakan dengan tempat yang luas yang ada di bumi ini. Sedangkan dar berarti tempat berkumpulnya bangunan atau halaman dan tempat tinggal. Ketiga kata tersebut mempunyai makna yaitu tempat tinggal. Dalam kitab Asas Al-Balaghah karya Az-Zamakshari menyatakan bahwa cinta tanah air yakni masing-masing orang mencintai tanah airnya, asal negeri asalnya dan tempat tinggalnya. Kemudian apa itu cinta tanah air? Menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia, cinta tanah air adalah perasaan yang timbul dari hati sanubari seorang warga negara untuk mengabdi, memelihara, membela, melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan dari manapun. Cinta tanah air berarti membela dari segala macam gangguan dan ancaman yang datang dari manapun. Cinta tanah air merupakan rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati, dan loyalitas yang tinggi yang dimiliki oleh setiap individu pada negara tempat ia tinggal, yang dapat tercermin dari perilaku membela tanah airnya, menjaga dan melindungi tanah airnya, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negaranya, serta mencintai adat dan budaya yang dimiliki oleh bangsanya. Menurut Suyarno, sebagaimana dikutip oleh Kemendikbud, cinta tanah air adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa bangga, setia, peduli, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, budaya, politik, dan sebagainya, sehingga tidak mudah menerima tawaran bangsa lain yang dapat merugikan bangsa sendiri. Cinta tanah air hendaknya dipahami secara luas dan dimengerti maksud serta tujuannya. Cinta tanah air juga sering dikenal dengan istilah nasionalisme. Secara ringkas, nasionalisme merupakan paham kebangsaan yang merupakan kesetiaan tertinggi individu terhadap bangsa dan tanah airnya. Cinta tanah air pada hakikatnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari diri setiap manusia. Sebagaimana pengertian cinta tanah air di bagian sebelumnya, cinta tanah air identik dengan sebutan nasionalisme. Kemudian, cinta tanah air atau hak al-watan dalam perspektif Al-Quran. Pada awalnya, Islam tidak mengenal istilah nasionalisme. Adapun yang dikenal hanya dari konsep teritorial religius, yakni wilayah damai atau Darul Islam dan wilayah perang atau Darul Harb. Oleh karena itu, muncullah konsep negara bangsa atau nation state telah melahirkan beberapa ketegangan historis dan konseptual di kalangan Islam. Meski demikian, di dalam Islam dikenal dua terminologi yang mendekati konsep negara bangsa, yaitu kata millah dan kata ummah, yang berarti masyarakat atau umat. Akan tetapi, istilah tersebut lebih mengacu pada kelompok sosio-religius, bukan kepada masyarakat politik. Pada pihak lain, konsep negara bangsa mengacu atas kriteria etnisitas, kultur, bahasa, dan wilayah, serta mengabaikan unsur religius. Sedangkan pada tataran institusional, konsep negara bangsa berbenturan dengan konsep khilafah atau pan-islamisme. Nasionalisme di dunia Islam dapat dipelajari dari sejarah negara-negara Muslim yang ada di dunia yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat dan negara-negara Eropa. Turki adalah salah satu negara Muslim yang menerima secara terbuka konsep nasionalisme sebagaimana yang ada di negara-negara Barat. Dinasti Turki Utsmani kala itu menguasai hampir seluruh kawasan Timur Tengah. Negara-negara ini mengakui dan mengagumi beberapa konsep politik Eropa, diantaranya di bidang administrasi dan militernya. Pada dasarnya, kata cinta tanah air dalam Al-Quran tidak disebutkan secara langsung, namun nilai-nilai kandungan Al-Quran banyak ditemukan dalam Al-Quran. Berbagai nilai cinta tanah air dalam perspektif Al-Quran diantaranya sikap nasionalisme dan rela berkorban. Cinta tanah air akan menjadi salah satu bagian dari nilai-nilai Al-Quran yang luhur, sebagaimana telah dicontohkan oleh para nabi dan rasul yang telah memberikan isyarat berbagai fenomena dan peristiwa yang terjadi sebagai pelajaran berharga dalam menghadapi setiap perubahan bangsa. Kemudian, cinta tanah air dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diimani dan dipercayai. Al-Quran tidak menjelaskan secara pasti tentang pentingnya rasa cinta tanah air atau
masih banyak nilai-nilai yang terkandung di dalam firman Allah. Ibnu Asyakir meriwayatkannya dalam kitab Al-Muhkamat, ayat ini turun berkenaan dengan Abi Hindun. Suatu ketika Rasulullah menyuruh Bani Bayawah untuk menikahkan Abi Hindun ini dengan wanita dari suku mereka. Akan tetapi mereka berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin kami akan menikahkan anak wanita kami dengan seorang budak?" Kemudian turunlah ayat ini, yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Menurut Al-Iman Abul Fida Ismail, Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 ini menegaskan kesatuan asal-usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat manusia. Dalam tafsir Al-Misbah mengatakan bahwa ayat di atas dapat dimaknai sebagai salah satu wujud penisbatan manusia terhadap tanah kelahirannya atau tanah air. Itu artinya mereka telah memiliki rasa cinta terhadap tanah tumpah darahnya sejak lahir, dan hal itu merupakan bentuk kodrati. Senada dengan hal tersebut, dalam kitab Ar-Risalah karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menerangkan bahwa membela negara yang sedang mengalami penjajahan adalah hal yang wajib. Dari pendapat inilah kemudian dikenal istilah hub al-watan minal iman yang dipopulerkan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. Lebih lanjut, dalam memaknai kajian Al-Quran Surat Al-Hujurat di atas di kalangan umat Islam Indonesia, nasionalisme dimaknai ruh-ruh atau nilai-nilai Islam masyarakat Muslim yang melaksanakan agamanya dengan benar akan memiliki rasa nasionalisme. Kemudian ijtihad ulama hub al-watan minal iman. Para ulama Indonesia mengeluarkan pendapat tentang cinta tanah air bagi seluruh warga negara dalam putusan Majelis Ulama Indonesia atau MUI, membela tanah air adalah wajib. Ungkapan yang paling populer di kalangan bangsa Indonesia adalah pendapat ulama yang mengungkapkan kalimat cinta tanah air adalah bagian dari iman. Jika dilihat dari makna katanya, kalimat hub mempunyai arti cinta atau senang atau merasa memiliki. Kemudian al-watan dapat diartikan sebagai tanah air atau tanah tumpah darah atau tanah kelahiran. Kemudian min merupakan huruf jar yang dapat diartikan sebagai atau sebagian dari. Kemudian kata al-iman berarti kepercayaan atau ketauhidan. Iman juga berarti perasaan percaya tertinggi manusia kepada Tuhannya. Apabila dilihat menjadi satu kesatuan kalimat, maka hub al-watan minal iman dapat berarti cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Ijtihad ulama tersebut tidak terlepas dari fatwa resolusi jihad NU yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1945. Makna resolusi jihad tersebut berarti kewajiban setiap umat Islam untuk berjuang membela negara dan bangsa Indonesia dalam menghadapi penjajahan Belanda dan Jepang. Resolusi jihad tersebut menjadi salah satu penyulut semangat rakyat Indonesia dalam Perang 10 November 1945 di Surabaya yang merupakan perlawanan terbesar bangsa Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai salah satu ulama yang berpengaruh di Indonesia, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyerukan perlawanan dan perjuangan terhadap penjajah. Makna yang terkandung dalam bait hub al-watan minal iman adalah sebuah penghambaan manusia terhadap Tuhannya. Hal ini bukan menjadikan tanah air sebagai Tuhan atau sesembahan, melainkan mewujudkan perasaan cinta kepada Allah. Cinta terhadap Tuhan adalah suatu kewajiban seorang manusia. Penghambaan manusia kepada Tuhannya dapat ditandai dengan mencintai makhluk ciptaannya, salah satunya dengan mencintai tanah airnya sebagai ungkapan syukur atas karunia Tuhan yang telah memberikan segala karunia-Nya. Jika dicermati lebih dalam, makna kalimat hub al-watan adalah cinta tanah air sebagai wujud syukur terhadap melimpahnya karunia Tuhan terhadap tanah airnya. Hal ini juga sesuai dengan maqasid asy-syariah, diantaranya menjaga agama, nyawa, harta benda, keturunan, dan tanah airnya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa
beragam suku budayanya. 4. Tidak melakukan perbuatan dan tindakan yang merugikan bangsa. Serta 5. Setia dan taat pada aturan dan norma yang berlaku. Kata cinta tanah air secara implisit terdapat dalam Al-Quran. Nilai-nilai cinta tanah air dalam perspektif Al-Quran diantaranya sikap nasionalisme dan rela berkorban. Cinta tanah air menjadi salah satu bagian dari nilai-nilai Al-Quran yang luhur, sebagaimana telah dicontohkan oleh para nabi dan rasul yang telah memberikan isyarat berbagai fenomena dan peristiwa yang terjadi sebagai pelajaran berharga dalam menghadapi setiap perubahan masa. Konsep cinta tanah air dalam Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama merupakan universal values dari cinta tanah air. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka